Untuk permasalahan odol Mas, ini kami dari Serikat Sopir ini terlalu terlalu menderita sekali karena setiap permasalahan kejadian di jalan. Jalan tengahnya dari bapak-bapak tuh kayak gimana? Ini siapa tahu kan nanti para orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan atau regulasi menonton, bapak pengennya tuh seperti apa gitu. Iya, Harusnya- pabrik juga kadang-kadang gini Mas, memot sedikit juga pabrik juga rugi gitu kan. Iya Nah, betul. Untuk yang di odol itu angkutan barang. Nah, kami yang di angkutan penumpang disibukkan dengan kehadiran odong-odong itu. keselamatan, kenyamanan di jalan kan harus juga tetap kita jaga. Maksudnya bapak-bapak di sini tuh pada tempatnya lah. Nah, Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Lantai 3. Kembali lagi bersama aku Dava. Kali ini ya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa lah. Ngobrolin seputar kebijakan, regulasi, dan juga hal-hal yang berkaitan sama gimana caranya kita menanggapi kebijakan-kebijakan yang ada. Kebetulan sekarang aku bersama teman-teman dari Serikat Supir Indonesia. Boleh dipersilakan siap, terima Pak kasih. Jarwo dan teman-teman perkenalkan diri dulu. Kami dari SSI Serikat Sopir Indonesia, kebetulan saya diberi kepercayaan oleh teman-teman menjadi Wakil Ketua DPD SSI Jawa Timur, dan Pak Usman ini dari Malang, juga ada Pak Dayat dari DPC Kabupaten Malang. Jadi kami sengaja pertemuan ini untuk kita bahaslah masalah kebijaksanaan ini. Bukannya kami tidak mau ada perkembangan zaman, kemajuan teknologi, cuma marilah kita bicarakan aturan. Gitu Mas. Ya benar. Nah, ngomongin perihal aturan nih Pak. Siap. Kan di sini kan bapak-bapak menjadi perwakilan lah dari para supir-supir yang ada di luar sana. Iya. Kan seperti yang kita dengar, banyak tuh permasalahan yang muncul tuh Pak. Adanya muatan yang berlebih, dan juga ya kita nggak mau lah hal itu terjadi, kayak kecelakaan yang terjadi di luar sana. Nah, gimana menurut Bapak tanggapan Bapak-bapak perihal hal-hal seperti itu? Silakan. Oke, siap Mas. Jadi masalah muatan lebih atau odol yang sekarang ini terkenal odol, istilahnya odol itu oke lah. Kebijaksanaan ini mari kita kembalikan lagi. Ini odol ini munculnya itu gara-gara permasalahan apa? Apakah karena di ongkos, misalnya untuk ongkos jarak itu kan ya perlu kita perhitungkan. Karena kami sopir ini Mas, kami sopir ini kadang-kadang nggak mencukupi Mas. Kalau nggak muatannya kita lebihkan gitu loh. Jadi mohon ongkosnya dulu lah kita perhitungkan. Dan untuk permasalahan odol Mas, ini kami dari Serikat Sopir ini terlalu terlalu menderita sekali karena setiap permasalahan kejadian di jalan itu imbasnya ke sopir, benar. bukan ke perusahaan. Ya, betul. Nah, Betul, jadi betul. ini mohon untuk kita kaji ulang lah. Iya, benar. Jadi kesalahannya jangan semua ke sopir. Iya. Ngoten Pak Dhani. Ya mungkin kalau supir hanya menjalankan. Benar. Kita supir menjalankan. Muatannya berapapun kita jalan berdasarkan perintah. SPP-nya kita harus ke sana, ya jalan. Iya. Tapi muatan yang dimuat berapapun ya kita jalan. Tapi seharusnya perusahaan kan gitu. Kebijakan dari perusahaan tuh enaknya gimana ya Pak? Iya. Karena memberikan klien atau jarak dari antaran kemana-kemana itu kan dari perusahaan kan Pak? Iya, kita hanya sekedar menjalankannya. Iya.
para teman-teman supir ini hanya bertugas untuk mengantarkan saja gitu. Jadi sangat tidak adil sekali apa ya kalau Ya, misalnya tanggung jawab hal-hal yang berkaitan di luar sana itu dibebankan sama supir. Nah itu harapannya dari bapak-bapak yang ada di sini tuh regulasinya dikaji ulang lagi. dikaji ulang lagi, Mas. Enaknya seperti itu. Nah itu mungkin keinginan oleh bapak-bapak lah yang ada di luar sana. Tapi bapak ada harapan nggak Pak? Kayak bapak tuh pengennya seperti apa sih enaknya? Kayak jalan tengahnya dari bapak-bapak tuh kayak gimana? Ini siapa tahu kan nanti para orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan atau regulasi menonton, bapak pengennya tuh seperti apa gitu. Dari sudut pandang supir nih, Ya, teman-teman supir enaknya seperti bisa gini, Mas. Apa ya? Untuk ongkos, biaya ongkos ini apa kita tarik per kilo atau dari muatannya berapa tonasenya itu bisa. Jadi enggak ibaratnya kalau kita kaji ulang Mas ya, kayak kita membawa kayu sama membawa kapas sama membawa kertas kan sudah tidak sama. Muatan kita misalnya kita membawa kayu itu ya 10 ton itu kan bisa ngepres. Cuma kalau kapas misalnya kan ya tinggi sekali, kalau 10 ton kan nggak mungkin gitu loh. Jadi ya kita kaji ulang mungkin pemerintah ini ngasih istilahnya ngasih apa ya, ngasih pemberitahuan lah kepada instansi kayak pabrik-pabrik itu. Jadi mungkin per kilo atau per tonnya gimana gitu loh Mas. enaknya dari semua lini sih Pak. Semua lini ya. Semua lini sih emang enaknya diobrolin dari hulu ke hilirnya lah. Nah betul. Kayak dari misalnya dari pabriknya, soalnya kan mungkin itu juga demand-nya banyak kan Pak. Pabrik Permintaan juga dari pabrik mungkin juga. iya Harusnya- pabrik juga kadang-kadang gini Mas. Lek memot sedikit juga pabrik juga rugi gitu kan. Iya Nah, betul. Dia Jadi- rugi di ongkos, dia ngerasa Iya. seperti itu. Iya, betul. Cuman kan yang tidak dipertimbangkan oleh teman-teman yang ada di pabrik ini pada saat perjalanannya itu loh. Betul. Ya kan? Takutnya kan karena muatan yang berlebih ini jadi masalahnya banyak faktor gitu loh Pak. Iya. Pasti bapak-bapak setuju lah. Banyak faktor yang berimbas gitu. Supirnya yang jadinya nggak bisa ngebawa dengan santai, Iya. fokus, dan juga pikiran juga ngebawa barang nih, Iya. barang besar. Terus juga imbasnya ke orang-orang pengguna jalan juga, dan juga fasilitas lah. Kan itu kan jadi sayang aja gitu loh. Nah itu makanya harapannya dari Pak Jarwo dan teman-teman ya dikaji ulang lagi lah. Dikaji ulang lagi. Kebijakan dari hulu ke hilirnya tuh baiknya tuh seperti apa. Ya tolonglah untuk para Iya. pembuat wewenang inilah ya kan. Kasihan Mas sopir ini sudah prihatin sekali Mas. Untuk yang di odol itu angkutan barang. Nah, kami yang di angkutan penumpang disibukkan dengan kehadiran odong-odong itu. Kehadiran odong-odong ini Pak. Odong-odong Ya. itu. Ya ini berarti masuknya keresahan ya Pak ya? Keresahan apa gimana Pak? Kalau di angkutan barang karena panjang, karena muatan dan lain sebagainya. Oke. Regulasinya kurang ya Kurang perlu baik dikaji lah, ulang perlu lah. dikaji ulang lagi Ya. lah. Nah, tapi untuk kami yang di angkutan penumpang Oke. itu muncul dengan modifikasi mobil yang sudah nggak ada suratnya, Mm-mm. bentuknya bagaimana? Tiba-tiba muncul angkut penumpang yang tidak ada di aturan, di undang-undang pun tidak ada itu. Dari segi keamanan pun juga Keamanannya sangat tidak aman. tidak sekali aman gitu. memang kan gitu. Kan Iya. sering kejadian Betul. di mana-mana itu sering kejadian bahwa odong-odong mengangkut penumpang. Apakah pemerintah nunggu Ya, bila kecelakaan. terjadinya kecelakaan? ya Baru gini kan gitu. sebenarnya harusnya ditindak lebih dahulu Iya. ya harusnya daripada Iya. masa harus sampai kejadian Iya. dulu kan. Iya, iya. Itu sangat disayangkan lah oleh pemerintah lah kayak apalagi dari bapak-bapak di sini kan pastinya nggak mau hal itu terjadi lah Pak. Betul, Pasti bapak-bapak di sini pengennya semuanya hal-hal baik lah kan bapak-bapak di sini mencari nafkah dengan baik lah dan mengantar penumpang dengan selamat, sentosa bapak juga selamat kan itu kan sama-sama win-win solution kan Ya. Ya. daripada kayak gitu. Nah itu tuh berarti
Bapak dari Bapak sendiri pengennya itu dikaji ulang juga ya Pak ya? Kayak perihal Bukan. peraturan dan lain-lainnya itu gimana? Bukan dikasih ulang, itu nggak ada aturannya untuk odong-odong, itu nggak ada. Ya itulah pengennya dari pemerintah harusnya ada tindakan ya harusnya ya Pak ya? Kalau memang itu kan di tempat wisata, di area wisata itu enggak apa-apa. Kalau masuk ke jalan raya Nah, untuk membahayakan ke pengguna jalan yang lain, betul. nah itu yang perlu perlu ada ditinjau tindak- ulang lagi sih Pak. ditindak untuk Benar. masalah. Jangan sampai Ya, ada kejadian terjadi hal yang terlebih dahulu, baru ada tindakan. Ya, Ya sekarang apalagi dengan keramaian jalan. Nah. Di kota sudah masuk ke jalan raya di kota. Ya kan perlu kita tambahin lagi ya. betul. Berarti di Kota Malang itu sudah Iya, sering masuk. iya. Makanya di sini kan untuk angkutan kayu atau angkutan wisata yang sudah merambah ke Kota Malang. Padahal di Kota Malang ini angkutan umumnya masih eksis, biarpun itu keadaannya sangat prihatin lah ya sebagian ya kan ya. Iya. Tapi ya banyak juga dari teman-teman kita yang sama-sama memperbaiki kendaraannya juga bisa mengangkut wisata. Ya, pertanyaan saya itu untuk angkutan wisata atau angkutan kayu yang datangnya dari daerah luar daerah kami, bagaimana kita menyikapi itu, apakah sebatas rute atau memang sudah bisa masuk ke kota gitu loh. Di sini kan sudah dari lembaga kami kan dari SSI Jawa Timur menghimbau kepada teman-teman Tayo supaya secepatnya ada kebijakan-kebijakan dari di lingkup situ. betul. Ya gitu. Betul, Ya. betul, Pak. Tapi kan kita kan tahu kan Pak kalau hal-hal seperti itu tuh sangat tidak mengikuti aturan lah. Iya. Ya kan? Nah, Bapak sendiri gimana menanggapi hal tersebut? Kayak apakah Bapak sudah melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait kah, atau udah mencoba ngobrol sama orang yang pengguna apa? Bistayo, istilahnya Bistayo ya Pak? Bistayo ada, Ya, odong-odong pengguna ada. Bistayo atau odong-odong itu udah coba ngobrol nggak Pak kira-kira? Jadi gini Mas, kebetulan kami di DPD Jawa Timur itu kejadian kayak Bistayo, kayak odong-odong, sepur kelinci itu bukan di Malang saja, bahkan di Jombang, di Tuban, ya Sidoarjo. seluruh Sidoarjo. Kota-kota besar Ini di ya Jawa sudah banyak semakin ya, Pak. marak lah. Nah, Nanti takutnya kan kalau ini tidak segera kita tindak, Betul. bukan kita yang menindak, harusnya Iya. ya Harusnya Hmm. dari pemerintah. dari Iya. pemerintah yang menindak. Kita Ini kan menyuarakan aja Pak. liar gitu loh Mas. Oke, kita enggak masalah, misalnya sama-sama cari rezeki boleh. Ya cuma keselamatan, Iya. kenyamanan di jalan kan harus juga tetap kita jaga. Maksudnya bapak-bapak di sini tuh pada tempatnya lah. Nah, pada gitu tempatnya. loh. Kalau misalnya di daerah-daerah wisata, kendaraan-kendaraan yang seperti itu sangat tidak masalah. Enggak masalah, sangat, Mas. sangat Nggak santai masalah. sekali, gitu. Bapak-bapak di sini sangat santai sekali. Nah, yang dipermasalahkan sama bapak-bapak di sini itu adalah keselamatannya, gitu. Karena itu kan hal yang utama kan. Utama. Iya, utama. Benar. Ya, bapak-bapak di sini kenapa seperti ini? Karena nggak mau hal-hal buruk terjadi, gitu kan. Iya. Pastinya nggak pengen, Pak. Termasuk gini Mas, kejadian yang sempat guling, sempat kecelakaan lah. Iya. Itu kan nggak ada asuransinya, nggak ada. Nah, memang suratnya mobil itu sudah nggak ada Iya. gitu loh. Nggak, kurang jelas lah. Kurang jelas. Kurang Memang nggak jelas kan. Makanya itu loh yang disayangkan tuh seperti itu. Bukan, jadi kalian jangan mikir ini ladang orang apa Oh, iya. rezeki orang, enggak. Keselamatannya itu yang nomor satu yang sangat diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sini guys. Ya, betul. Gitu ya Pak ya, berarti Iya. ya, Ya. perihal odol tadi, Ya. terus juga perihal odong-odong ini. Nah, Ya. mungkin kita masuk ke pembahasan mikrolet nih Pak, angkutan umum. Iya. Kan ya dengan perkembangan teknologi yang ada lah Pak ya, kita Iya. tidak bisa pungkiri lah sekarang kan maraknya juga online, ojek online, motor, mobil itu banyak lah. Dan mungkin
dengan adanya hal tersebut, nah mikrolet ini lumayan tergerus lah dari segi pendapatan per harinya menurun atau apa segala macam. Nah, gimana tanggapan Bapak perihal hal tersebut tuh kayak gimana? Oke, siap Mas. Sebenarnya kalau masalah online ya, nanti kalau kita berkoar-koar tidak mengikuti kemajuan zaman katanya gitu. Ini kemajuan teknologi. Oke, kita siap menghadapi kemajuan teknologi, kita malah bangga. Cuma tetap aturan kita gunakan. Artinya gini Mas, kayak di angkutan umum itu kan kita harus uji kir. Ya, Uji kir. Nah, termasuk platnya harus kuning. Nah, tapi kenapa online yang roda 4 ini kok platnya tetap hitam? Soalnya itu dari kendaraan pribadi kan. Tadi maka itu kita kan sempet apa ya? Kok nggak kepincangannya di sini Nggak gitu adil, loh. merasa nggak adil lah. Merasa nggak Padahal adil sama aturan yang ada. kita naikkan sama-sama manusianya kan, penumpangnya juga manusia gitu loh. Makanya aturan lah yang kita pakai. Monggo aturan kita benahi. Mungkin online untuk roda 4 oke, nggak apa-apa, tapi harus plat kuning. Iya. Harapan kita sama ya, kita samakan lah. Setuju. Sebenarnya harusnya apa ya, dari teman-teman di sini tuh pengennya keadilan aja. Keadilan, iya, Sebenarnya betul. keadilan, kesetaraan lah terhadap hal-hal seperti itu. Kan masalah tidak menerima kemajuan teknologi enggak. Tapi kan ternyata ada ketimpangan yang terjadi gitu loh. Kayak para teman-teman supir yang ada di sini tuh tiap 6 bulan sekali apa ya? 6 bulan sekali itu melakukan kir. Itu kan kayak cek uji kelayakan kendaraan. Yang pastinya di mana itu udah bisa dijamin lah. Kayak ini aman lah. Kemungkinan untuk hal-hal buruk tuh tidak lah, jangan sampai. Nah, kendaraan-kendaraan online ini itu kan milik pribadi kan Pak. Nah, teman-teman di sini tuh pengennya ya melakukan hal yang sama juga. Iya. Gitu pengennya. Nah, itu kan tadi kan kita udah ngebahas mikrolet tuh Pak. Kayak mikrolet, odol. Nah, sekarang tuh perihal zona. Kan saya dengar-dengar tuh online itu tuh ada zona-zonanya lah. Kayak zona untuk online itu tidak boleh sampingan lah, bersekutan sama para teman-teman yang ada. Nah, itu gimana tuh Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Soalnya saya lumayan bingung tuh Pak terhadap hal-hal kayak gitu. Gini Mas, kita audiensi waktu itu kalau nggak salah tahun 2019 itu ditentukan zona merah. Artinya zona merah ini ya memang nggak boleh untuk online mengambil penumpang di situ, nggak boleh. Yaitu salah satunya itu di stasiun, di terminal, di pasar, sama rumah sakit dan sekolah. Memang nggak boleh Mas, zona merah. Oke, kalau memang untuk teman-teman online ini nyari mereka di perumahan kan bisa. Jadi termasuk teknologinya teman-teman online kan lebih ini kan, iya, bisa menjangkaunya macam-macam. Betul Mas, kalau kita di angkutan umum ini kan kita kan punya jalur. Betul. Kita mau menyimpang ke sana nggak bisa gitu loh. Nah, kita ketemu sesuai sama dengan orang lain lagi. Nah, kita sesuai jalur gitu loh. Kalau online kan nggak ada jalurnya. Betul. Bahkan mungkin bisa se-Indonesia. Ini berarti terbatas lah Pak ya. Nah, berarti dia ya mencari rezekinya tuh ya udah di jalur yang sudah ditentukan ya. Iya. Kita kan dibagi koordinasi enak ya kok. Kamu bolehnya di sini, tapi di sini jangan karena itu ruang saya misalnya. Itu harusnya kita jaga sehingga apa kita nggak sering bentrok dengan teman-teman. Masalah sesuap nasi. Iya. Betul ya. Mereka teman kita, bukan siapa-siapa. Mereka teman kita dengan mencarinya tetap di jalan. Oke. Kan gitu. Ya. Ayo kita jaga komunikasi, kita jaga silaturahmi. Tapi aturan harus tetap kita pegang teguh. Berarti dari awal kita podcast nih aturan. Aturan. Ya. Udah satu aja sebenarnya. Aturannya harus jelas ya. Aturannya tuh harus jelas. Kayak contoh dong tadi. Aturannya harus ditegakkan lah. Jangan cuma aturannya kayak demi sesuap nasi. Iya. Akhirnya kita melanggar aturan dan kan gitu. Terus juga jangan sampai juga pemerintah seolah-olah memandang sebelah mata kan sayang kan.
pokoknya jangan sampai kejadian dulu lah. Itu lagu lama lah Pak, kayak Iya. masa harus kejadian dulu kan. Ya. Jangan sampai nanti Pemerintah kita beranggapan pemerintah memberikan kita bertempur dulu. Setelah itu dipisah. Aturannya seperti ini. Kan kasihan mereka udah hancur, kita udah hancur. Iya, agak Kita harapkan iya. nggak adil. Kita minta ditata aturan. Kita akan mengikuti aturan. Ya, betul. Kalau memang di plat kuning ngangkut penumpang, aplikasi itu kan alat. Benar. Alat itu untuk memesan kendaraan. Iya. Tapi yang kena kendaraannya di Undang-Undang 22 itu sudah jelas, Undang-Undang 22 2009. Itu yang harus kita aturi bersama, kita taati bersama aturannya. Tapi dari bapak-bapak di sini udah nyoba ini nggak Pak? Kayak mediasi atau ngobrol sama pihak-pihak online tersebut nggak terkait hal ini? Atau masih belum ada tanggapan atau apa Pak? Pernah dulu Mas, termasuk waktu di Sidoarjo juga sudah pernah, di Jombang sudah pernah. Cuma kadang-kadang dinas terkait di daerahnya itu Saling kurang. siah, Ya, untuk cariin kurang. supir, gitu. Dilempar satu ke sana. Ya tolong lah, Iya. tolonglah bantuannya ya kan, tolonglah. Siapa tahu barangkali kan para pembuat wewenang regulasi ini kan nonton kan, ya inilah yang diinginkan para teman-teman. Kami berharap itu keadilan betul. keadilan. Keadilan. Nah ngomongin keadilan nih Pak, adil nggak sih Pak dengan kan angkutan umum ini kan dia kan mencari penumpangnya itu manual lah Pak pokoknya, kayak harus ngetem, nunggu, Ya, dan juga dengan bedanya dengan online itu tuh misal saya di sini nih Pak, saya ojek online, saya tinggal nyalain aja gitu loh Pak, ya, nyalain aplikasi tak gitu, itu ya udah saya tinggal nunggu aja, tinggal nunggu panggilan, jadi saya nggak perlu ngetem atau apa gitu. Nah itu tuh gimana Bapak melihat hal tersebut itu? Perbedaan hal tersebut nggak masalah atau gimana? Itu yang menjadi salah satu ya jadi permasalahan kami. Profesi sebagai pengemudi ini hilang. Esensinya Pak? Iya. Misalnya salah satu gini. Setelah kita melakukan podcast, di antara kawan-kawan melakukan nggak usah ngetem, mau pulang, hidupkan aja aplikasinya. Iya. Saya akan pulang setelah dapat orderan. Kan gitu. Tapi kan lah itulah yang salah satu menjadi permasalahannya. Betul. Ya kalau Ya misalnya tidak apa-apa. menurut saya ya ini pemerintah jangan memandang sebelah mata aja lah. Iya. Dengan adanya ojek-ojek online atau hal-hal seperti ini, ya teman-teman yang ada di lapangan itu tuh juga diperhatikan juga. Gitu loh. Jangan sampai adanya mikrolet angkutan umum itu kan udah dari dulu ya Pak. Iya, Udah dari betul. dulu, dan udah berapa keluarga yang terhidupi dengan pendapatan dari Ya. situ gitu loh. Jadi jangan sampai hal tersebut tuh hilang aja. Gitu. Esensi dari mengemudi, mengantar penumpang itu jangan sampai hilang. Mohon diperhatikan aja. ya. Nah, ini terakhir nih Pak, dari Bapak sendiri ada kata-kata nggak atau closing statement harapan gitu untuk teman-teman yang ada di luar sana, mungkin bisa dicurahkan lah. Oke, siap gini Mas ya. Artinya dengan adanya kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kita siap. Monggo lah kita jalan sama-sama. Tapi tetap aturan harus kita tegakkan. Jadi kami dari Serikat Sopir Indonesia ini bangga kok. Indonesia semakin maju bangga. Cuma aturannya ya harus tetap kita jaga. Begitu Ya. Pak Dayat. Monggo Ya. ditambahi Pak Dayat. Saya kira sudah cukup. Cukup. Kita harus sama tertib aturan karena kita negara hukum. Ya. Dan kami juga berharap untuk penegak hukum bisa menjalankan sesuai dengan aturan dan tupoksinya masing-masing. Oh itu ya berarti ya Pak. Iya. Juga Pak Usman ada? iya ada juga supaya kedepannya angkutan umum ini perlu pembinaan dan supaya tersentuh oleh pemerintah untuk demi kemajuan ini angkutan aja gitu. Masalahnya dari teman-teman yang lain memang masalah pembinaan itu
kurang gitu loh. Juga setiap jalur ya kan juga ada pembinaan. Karena apa? Ada kesalahan sedikit pun di jalur-jalur lain itu imbasnya ke semua angkutan. Cuma gitu aja. Terima kasih. Ya itulah harapan dari teman-teman SSI, Serikat Supir Indonesia ini, yang mohon diperhatikanlah untuk para orang-orang di luar sana yang membuat kebijakan dan wewenang. Ya mungkin itu aja kali Pak podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mau mampir ke podcast Lantai 3. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.